Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Nah, kali ini lanjutan dari Renungan Harian Sabtu yang lalu. Saya berikan judul Warung Tenda Seafood bagian kedua, yang didasarkan dari Injil Matius pasal 16 ayat 2 sampai ayat 4. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Saudaraku, kisah yang hendak saya sharingkan ini adalah kelanjutan dari cerita dalam renungan Sabtu yang lalu, dan masih di warung tenda lesehan yang sama. Baik, setelah dinyatakan bahwa seafoodnya hanya lele saja, maka kami pun pesan menu yang ada saja. Ya. Pesanan kami terdiri dari 5 jenis lauk dan 1 tumis kangkung. Tentu saja, serta minuman. Sembari menunggu makanan disiapkan, kami mengobrol ringan, termasuk berbicara tentang harapan yang tidak sesuai dengan realita. Tiba-tiba, datang mas-mas satunya lagi menghampiri kami. Sepertinya ia adalah juru masak di warung tenda tersebut. Dengan sopan, ia bertanya, "Nyuwun pangapunten, Pak. Niki kan tiyangipun gangsal. Tapi pesen maamanipun kok 6. Yang artinya, minta maaf Pak, ini orangnya kan berjumlah 5, tapi pesen makanannya kok 6. Mendengar pertanyaan itu, kami berlima saling pandang satu sama lain. Kakak saya merespon, "Loh, nang warung iki nek pesen kudu cacah jiwa ya Mas. Di warung ini, bila hendak pesan makanan, apakah jumlah makanan yang dipesan mesti sama dengan jumlah orangnya?" Ya. Saya pun menyahut, "Mas, urusan jumlah piro kan sakarepku toh." Yang artinya, "Mas, persoalan pesanannya berjumlah berapa, itu kan urusan kami." Mendengar perkataan kami berdua, si mas-mas tadi tampaknya baru menyadari dan segera menjawab sambil tertawa, "Oh, jenje, leres Pak. Oh, iya, betul Pak." Ia pun segera kembali untuk menyiapkan makanan. Kami pun sempat melihat bahwa ia masih senyum-senyum sendiri. Saudaraku, kadangkala sikap kita terhadap Tuhan juga mirip dengan si mas-mas tadi. Kita berusaha mempertanyakan kembali kepada Tuhan tentang maksud dan rencananya atas kehidupan kita. Tanpa sadar, sikap itu justru menunjukkan ketidakyakinan kita akan penyertaan dan rencananya. Dengan kata lain, pertanyaan yang kita ajukan kepada Tuhan itu bukanlah mengonfirmasi, melainkan mencobai Tuhan. Satu kali, orang Farisi dan Saduki mencobai Tuhan Yesus dengan menuntut tanda untuk membuktikan kemesiasannya. Yang terjadi sesungguhnya adalah bahwa mereka tidak sedang meminta petunjuk dari Allah, melainkan sedang menantang otoritasnya sebagai Tuhan. Tuhan Yesus merespon, "Pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus."
Respons keras dari Tuhan Yesus itu tidak dimaksudkan untuk mencegah orang mencari petunjuk dari Allah atau mengonfirmasi imannya. Sebaliknya, Yesus menegur mereka dengan keras karena telah mengabaikan nubuat-nubuat di dalam kitab suci yang jelas-jelas mengisyaratkan bahwa Dia, yaitu Yesus, adalah Mesias. Meminta Tuhan untuk memberikan arahan yang jelas kepada kita memang merupakan sikap yang bijaksana. Namun kita harus ingat bahwa Dia tidak selalu memberikan petunjuknya dengan cara-cara yang kita harapkan atau inginkan. Saudaraku, pelajaran indah kedua di malam hari di sebuah warung tenda lesehan seafood, yaitu bahwa kita mesti semakin akrab dan intim dengan Tuhan agar kita dapat mengerti serta memahami apa yang menjadi kehendak-Nya di dalam hidup kita. Dengan demikian, kita juga terhindar dari sikap mencobai Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk semakin mengenal Engkau, sehingga kami pun dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu itu di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.